bagian atau bibit yang mana yang paling unggul. Nah, yang paling duluan tumbuh itulah yang paling unggul. Seperti ini, kita akan mulai menanam. Tiap tray ini lubang tray ini kita isi satu-satu ya. Kita cukup lubangi seperti ini aja dulu. Halo sahabat hijaukan bumi semua, kembali lagi dengan channel hijaukan bumi ini. Kita akan melanjutkan dari video yang kemarin. Setelah kita membuat pembibitan dari biji pepaya California ini, selanjutnya kita akan lanjut ke proses penyemaian ya. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan biji pepaya ini yang saya sudah campur dengan air hangat-hangat kuku ya. Sebelum kita memasukkan air hangat kuku ini pastikan jangan sampai terlalu panas banget. Nah, kita pegang seperti ini terasa hangat ya. Nah, sebelum memasukkan biji kita pegang dulu, airnya memang hangat kuku ya, jadi tidak air mendidih seperti itu. Kita gunakan air hangat kuku, kemudian kita akan merendamnya biji dari pepaya California ini kurang lebih selama 24 jam. Oke, selanjutnya kita akan menutup dari biji pepaya ini, kita akan tutup kurang lebih selama 24 jam. Kita biarkan rendam seperti itu. Nantikan selanjutnya ya. Oke, ini biji dari pepaya California sudah kita rendam menggunakan air hangat kuku ya selama 24 jam. Kita akan buka, nampakannya seperti ini. Kita akan membuang airnya ya, kemudian kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, airnya sudah saya buang. Selanjutnya kita akan lakukan, nah, kita akan menggunakan tisu sebagai alasnya. Sebetulnya kalau kita membuat pembibitannya dalam jumlah banyak, kita tidak menggunakan tisu pun tidak apa-apa. Memang karena saya menggunakan sedikit, jadi saya usahakan agar bagian dasarnya ini tetap dalam keadaan lembab. Nanti saya akan ngasih air sedikit ya, biar cukup lembab saja, tapi tidak sampai becek seperti itu. Oke, kita akan ngasih air ya. Nah, tisu sudah saya kasih air dan sudah cukup lembab saja. Kemudian kita akan langsung naruh dari biji-biji pepaya ini di atasnya sini. Kita letakkan seperti ini. Kita taruh dengan rata dan usahakan semua menempel ke tisu ya, jadi agar semua merasakan kelembaban dari alasnya ini atau kelembaban dari tisu ini, semua bisa nempel ke tisunya. Nah, kalau kita membuat pembibitan yang banyak, tidak perlu dikasih tisu pun tidak bisa, karena dia masih cukup lembab ya kalau jumlahnya banyak. Selanjutnya kita akan menutupnya. Oke, setelah kita tutup seperti ini, kemudian kita bungkus menggunakan kresek warna hitam ya. Ingat, ini harus warna hitam ya sahabat hijaukan bumi semua. Kenapa kita harus menggunakan warna hitam? Karena pada dasarnya perakaran dia akan lebih cepat terangsang pada saat di sekitarnya itu berwarna gelap ya, seperti itu. Jadi kita usahakan kita buat gelap dulu di sekitar tempat kita menaruh bibit ini, kemudian kita akan menjemurnya sampai tumbuh tunas-tunas ya nanti. Kenapa kita harus menjemurnya? Karena dalam proses perangsangan agar cepat tumbuhnya tunas, kita harus menjemurnya. Karena pada dasarnya kalau akar memang dia senang dengan gelap, cuman sebaliknya daun kan dia membutuhkan cahaya matahari. Oleh karena itu kita harus merangsangnya dengan menjemur bibit yang akan kita semai nanti. Kita akan menjemurnya dalam keadaan tertutup warna gelap, jadi angetnya dari cahaya matahari akan tetap didapatkan dari biji ini. Oke, kita akan jemur dulu ya. Kita lihat sampai berapa hari.
Baiklah sahabat hijaukan bumi semua, ini biji sudah kita jemur ya selama beberapa hari ini. Nanti masalah tumbuhnya dia berapa hari itu biasanya tergantung dari seberapa tua biji yang kita semai atau kita rendam sebelumnya ya, kemudian kita rendam dengan air hangat, kemudian kita tutup dan kita jemur. Biasanya tumbuh biji ini akan tumbuh selama 3 sampai kurang lebih semingguan ya, akan tumbuh ya, tergantung dari seberapa tua biji yang telah kita proses seperti ini. Kita lihat, nah inilah penampakan dari biji yang sudah kita semai ya, jadi beberapa hari lalu. Jadi ini sudah mengeluarkan akar dan ada yang sudah hampir mengeluarkan pucuk tuh ya. Kita sudah siap memindahkannya kita pindahkan ke tray-tray dulu nanti sampai dia tumbuh cukup besar. Kemudian setelah tumbuh cukup besar kita akan memindahkannya ke polybag dulu ya untuk sementara nanti. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Oke sahabat hijaukan bumi semua, kita akan mulai melakukan persemaian. Nah, kelebihan dari kita membuat pembibitan seperti ini ya, kita bisa memilih di antara bibit ini yang paling unggul adalah mereka yang tumbuh paling dulu ya, seperti itu. Jadi kita bisa memilih bagian atau bibit yang mana yang paling unggul. Nah, yang paling duluan tumbuh itulah yang paling unggul. Seperti ini. Kita akan mulai menanam. Tiap tray ini lubang tray ini kita isi satu-satu ya, kita cukup lubangi seperti ini aja dulu. Nah, kemudian kita ambil, nah karena saya kebetulan ada sumpit, kita gunakan sumpit sekalian untuk mengambil dan juga melubangi. Nah, kita tinggal letakkan begini aja, kemudian langsung tutup sedikit saja ya, sampai semua bagian terisi oleh bibit ini. Kita tutup sedikit. Kenapa kita harus menutupnya? Ini agar cahaya matahari tidak langsung terkena biji dari pepaya ini ya. Nanti juga kita tidak langsung menaruhnya tray ini di bawah sinar matahari langsung ya, kita harus menyimpannya di bawah pohon, atau kalau kita memiliki tempat persemaian sebaiknya kita menaruhnya di tempat persemaian seperti itu. Nah, ini tiap lubang sudah terisi semua ya, kita tutup semua. Tutup sedikit aja atau tipis-tipis aja, kita tutup agar tunas nanti yang muncul juga mudah untuk menembusnya ya. Jadi kalau sampai banyak kita menutupnya cukup memberatkan juga. Jangan lupa kita menempatkannya di tempat pembibitan atau bisa di bawah pepohonan seperti itu ya, kalau tidak memiliki tempat untuk pembibitan. Yang jelas jangan sampai kita langsung menaruhnya di bawah terik sinar matahari seperti itu. Oke, terima kasih banyak sahabat hijaukan bumi semua. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Hijaukan Bumi jika memang itu bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.